nama saya Zara Nurseta dengan NIM B131230510 dari Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi UTS pada mata perkuliahan perilaku keorganisasian dengan topik stres kerja dan cara mengelolanya. Yuk, langsung aja kita bahas. Stres kerja merupakan kondisi di mana seseorang menghadapi tekanan, tuntutan, atau situasi kerja yang dirasakan melebihi kemampuannya. Robbins and James menjelaskan dalam buku Organizational Behavior edisi ke-16 bahwa stres adalah kondisi dinamis ketika individu dihadapkan pada peluang atau tuntutan yang hasilnya tidak pasti namun penting. Jadi, stres kerja bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan individu untuk menanganinya. Ada beberapa sumber stres kerja. Yang pertama adalah faktor lingkungan, seperti ketidakpastian ekonomi atau perubahan teknologi. Kemudian yang kedua adalah faktor organisasi. Misalnya beban kerja yang terlalu berlebihan, tekanan waktu, atau peranan yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga ada faktor individu, seperti masalah pribadi, keuangan, atau masalah dengan keluarga. Kemudian yang keempat ada faktor kelompok, seperti gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter atau kurangnya dukungan dari rekan kerja. Kemudian ada gejala stres kerja. Stres kerja bisa terlihat dari berbagai gejala. Yang pertama ada gejala fisik. Gejala fisik ini bisa muncul seperti sakit kepala, gangguan tidur, atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua ada gejala psikologis. Karyawan bisa merasakan cemas, frustasi, atau bahkan bisa gampang marah. Kemudian yang ketiga ada gejala perilaku. Stres bisa menyebabkan produktivitas menurun, absensi meningkat, dan kerjasama antar rekan bisa menjadi terganggu. Dampak stres kerja terhadap organisasi. Jika stres kerja tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat cukup serius untuk organisasi. Misalnya, penurunan kinerja karyawan, meningkatnya angka turnover, dan berkurangnya kepuasan kerja. Selain itu, stres kerja juga bisa memunculkan konflik antar karyawan dan bahkan meningkatkan resiko kesalahan atau kecelakaan kerja. Untuk mengelola stres kerja bisa dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi individu dan organisasi. Dari sisi individu, seseorang bisa mengatur waktu dengan baik, melakukan relaksasi atau olahraga, dan mencari dukungan sosial. Sementara dari sisi organisasi, perusahaan bisa membantu dengan mendesain pekerjaan yang realistis, memberikan pelatihan manajemen stres, serta menciptakan komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan studi kasus tentang seorang karyawan di bagian customer service yang sering menghadapi tekanan dari pelanggan yang marah. Awalnya, dia merasa stres dan performanya menurun. Tetapi setelah mengikuti pelatihan manajemen stres dan mendapatkan dukungan dari tim, akhirnya dia bisa bekerja dengan tenang dan produktif. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa stres kerja bisa diatasi jika ada dukungan dari organisasi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa stres kerja adalah hal yang wajar di dunia kerja. Tapi, jika berlebihan bisa berdampak negatif bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengenali sumber stres dan membantu karyawan mengelolanya dengan baik, supaya tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, sekian presentasi dari saya tentang stres kerja dan cara mengelolanya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.